muliakan. Saya sangat berterima kasih, bersyukur Anda semua mau meluangkan waktu untuk kita berkumpul di dalam Zoom. Tapi ini bukan seminar, bukan juga workshop, bukan juga training, tapi kita berdiskusi. Ya, artinya tentu ada dari Makna Gangsing kami mau share sesuatu khususnya tentang pengenalan manfaat coaching, ya, introduction to family coaching. Nah, kita akan khususkan topik coaching yang luas ini ke dalam konteks keluarga, lalu kita khususkan lagi dalam konteks tentang bagaimana pendidikan orang tua kepada anak, ya. Dan kemudian kalau Anda profesinya guru, pembimbing anak, pengasuh anak, atau apa saja yang berkaitan dengan pendidikan anak, ya, Anda hadir malam ini, kami yakin ini adalah sebuah keberkahan karena kami mau juga supaya kita sama-sama mendiskusikan dan mengenal lebih jauh bagaimana coaching dapat bermanfaat bagi proses pendidikan anak. Nah, baik, teman-teman, sekali lagi saya sambut, terima kasih. Buat Anda yang nanti mau bertanya, silakan Anda kasih kode raise hand pakai tombol, ya, dan juga bisa disampaikan lewat chat. Nanti saya akan membantu tim kami, yaitu Pak Utoro dan Ibu Fibra, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya perkenalkan Makna Gangsing adalah sebuah institusi training dan coaching. Ya, selain kita melayani korporasi, public seminar, tapi kami sedang ingin mengkampanyekan dan mengedukasi masyarakat tentang coaching terhadap keluarga, coaching yang dapat bermanfaat bagi keluarga. Dan bersama-sama kami, Makna Gangsing hadir Pak Utoro, Muhammad Utoro, kita panggil Mas, ya. Anda kalau mau panggil Bung boleh, Anda mau panggil Cak juga boleh, ya suka-suka Anda lah, ya. Asal jangan Anda panggil Nak, ya, karena memang beliau bukan sudah tidak cocok untuk dipanggil Nak, ya. Nah, kalau Pak Utoro ini trainer yang tentunya bukan kawakan lagi, memang sudah kalau kita bilang nih sudah jadi empunya, ya. Dan kedua, dia sebagai coach juga. Beliau juga sebagai coach, baik profesional, baik family coach. Nah, bersama saya juga ada Ibu Fibra Vihara, beliau juga trainer dan coach, dan beliau juga HR expert. Ya, buat yang belum mengenal Ibu Fibra, beliau meninggalkan profesinya terakhir baru saja, tanggal 31 Desember, beliau mengakhiri karirnya di dunia korporasi dengan posisi yang jarang sekali orang Indonesia pada umumnya, ya, menduduki itu, yaitu HR Regional Director for South Asia, Asia Selatan, membawahi 9 negara, ya. Dan di Adidas, di perusahaan Adidas, dan sekarang beliau full-time trainer dan coach, dan tentunya sama seperti kita semua, beliau juga ingin berbagi tentang bagaimana pengalamannya, apa itu coaching, dan bagaimana dia mendidik dan mengasuh anaknya. Nah, sebelum kita akan menerima tanya-jawab dan diskusi, ada beberapa hal yang kita ingin Pak Utoro sharekan. Tapi malam ini saya ingin kasih tahu judulnya. Judulnya adalah Coloring Indonesia with Family Coaching. Nah, kenapa Coloring Indonesia? Nah, nanti sebentar Pak Utoro akan utarakan. Mewarnai Indonesia supaya Indonesia lebih berwarna yang cerah, warna yang indah, ya, jangan satu warna, ya, tapi berwarna, bermacam-macam warna, tetapi indah. Dan kemudian itu kita menggunakannya dengan coaching, ya, untuk keluarga. Silakan Pak Utoro, berikan dan bagikan kepada kita
bagaimana coaching dapat mewarnai Indonesia dan khususnya mewarnai keluarga Indonesia. Oke, Silakan Pak Toro. siap. Terima kasih Kak Sam. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya bisa dengar dengan baik? Tadi sempat terputus-putus, Pak. Oke. Sejauh ini oke. Cuma tadi sempat putus. Mungkin signal di rumah saya mungkin. Oke, semoga oke. Baik. Saya mendengar ada gema gitu ya, kayaknya. Ya, suaranya echoing, Pak. Oke. Oke, semoga sekarang bisa didengar ya. Ya, better. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Kak Sam. Jadi pada kesempatan yang sangat singkat ini, selama mungkin 3 atau 4 menit, saya akan share tentang coloring Indonesia dengan menggunakan family coaching. Sebelum saya menceritakan tentang coloring Indonesia, saya akan cerita tentang coaching. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah mendengar kata coaching sebelumnya, Anda juga mungkin yang belum. Bagi Bapak dan Ibu yang belum, tidak usah khawatir, karena hari ini kita akan membicarakan tentang coaching. So, coaching adalah sebuah proses membangun kesadaran, proses memberdayakan seseorang dengan sumber daya yang dimilikinya. Jadi kalau kita memberdayakan anak, berarti kita memberdayakan apa sumber daya yang mereka miliki. Kemudian kalau membangun kesadaran adalah berarti memfasilitasi mereka untuk menyadari sesuatu. Namun sebelum saya melangkah lebih jauh, saya ingin bercerita tentang coaching. Coaching ini awalnya berasal dari kata coach, yang coach sendiri artinya sebenarnya adalah sebuah kendaraan. Jadi sebuah kendaraan seperti kereta gitu yang mengantarkan orang dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Kata coach ini berasal dari kata bahasa Hungaria yang namanya coachsi. Jadi kalau zaman sekarang mungkin ojol ya, ojek online gitu ya, yang mengantarkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ketika kita mengantarkan seseorang dari tempat yang sekarang ke tempat tujuan, maka kita hanya mengantarkan, kita memfasilitasi, kita tidak mengintervensi, kita tidak memberikan arahan, atau kita tidak memberikan bahkan paksaan gitu ya. Bayangkan kalau kita naik ojol, kemudian kita mau pulang ke rumah, tetapi Pak sopir ojolnya mengatakan, Pak, Bu, kalau bisa jangan pulang dulu, kita jalan-jalan dulu gitu. Jadi kita mungkin kesel dan saya tidak sampai kepada tujuan. Jadi coaching adalah mengantarkan seseorang menuju tujuannya. Seorang coach akan mengantarkan klien atau disebut coachee menuju tujuannya dengan segala sumber daya yang dimilikinya. Coaching ini berbeda dengan training, berbeda dengan consulting, berbeda dengan mentoring. Coaching ini adalah sebuah proses pengembangan diri yang berbasis memfasilitasi. Jadi kita tidak memberikan skill baru, kita tidak mengajari pengalaman kita tidak memberikan konsultasi atau kita tidak memberikan konseling, tapi kita lebih menyadarkan dan memberdayakan seseorang yang kita sebut dengan klien atau coachee untuk memberdayakan dirinya dengan sumber daya yang mereka miliki menuju tujuan yang mereka inginkan. Prosesnya adalah dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang membangun kesadaran dan juga membangun keberdayaan. Semoga penjelasan tentang coaching yang sangat singkat ini memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti masih belum jelas, nanti kita bisa kembali lagi untuk mengetahui lebih jauh tentang coaching. Kemudian, apa itu family coaching? Family coaching adalah proses penyadaran, proses pemberdayaan, proses memfasilitasi menuju tujuan, proses membangun kesadaran yang lebih dalam tentang sumber daya yang dimiliki, sehingga kita lebih berdaya untuk menuju ke tujuan di lingkungan family atau di lingkungan keluarga. Banyak di antara kita yang kurang menyadari atau mungkin belum menyadari bahwa keluarga ini adalah aset yang paling penting bagi bangsa. Karena bangsa Indonesia ini kalau tidak ada keluarga-keluarga kita hanyalah nama. Jadi bangsa Indonesia ini adalah sekumpulan dari keluarga-keluarga. Jadi kalau kita akan mewarnai Indonesia menjadi Indonesia yang lebih hebat, Indonesia yang lebih maju,
maka cara yang paling mendasar yang bisa kita lakukan adalah mulai dari keluarga. Nah, karena coaching ini berkaitan dengan membangun kesadaran akan sesuatu, memberdayakan, maka kalau kita ingin membangun kesadaran berbangsa, kemudian kita ingin memberdayakan bangsa Indonesia, maka coaching ini akan menjadi sebuah cara yang menurut saya paling relevan untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih berwarna, lebih bercahaya, lebih berdaya. Gitu. Nah, family coaching ini adalah sebenarnya bukan sebuah pendekatan baru. Banyak orang yang telah melakukannya. Jadi bagaimana kita melakukan coaching untuk family. Coaching lebih banyak memang pada akhir-akhir ini dilakukan di korporasi atau di perusahaan atau di organisasi. Namun beberapa keluarga telah memulai proses coaching ini dengan tujuan untuk lebih mengharmoniskan keluarga, menjadikan rumah sebagai tempat terbaik tidak hanya untuk istirahat, tetapi juga menjadi tempat untuk recharging, tempat yang menyenangkan bagi kita dan bagi anak-anak kita dan seluruh keluarga kita. Metafora yang paling saya sukai adalah bagaimana menjadikan rumah kita menjadi surga bagi kita semua yang menempatinya atau mendiaminya. Dan untuk menjadikan rumah kita surga, menjadi tempat untuk recharging, tempat pengembangan diri, tempat belajar tentang karakter, tentang budaya, bangsa, rumah ini akan menjadi tempat yang berperan penting untuk itu. Dan untuk menjadikan rumah sebagai tempat belajar, tempat yang nyaman untuk kita semua, tentu kita perlu effort atau perlu upaya, perlu rencana, perlu goals, perlu visi. Dan coaching berbicara tentang visi, tentang makna, tentang power yang kita perlukan untuk mencapai visi, bagaimana kita mengatur waktu, mengatur planning, bagaimana kita menyadari tentang peran kita masing-masing, bagaimana kita berinteraksi antara satu orang dengan satu orang yang lain, bagaimana kita berinteraksi antara keluarga kita dengan keluarga yang lain, dan pihak-pihak yang lain. Coaching memfasilitasi kita, memudahkan kita untuk mampu menjadikan keluarga kita keluarga yang berkontribusi, keluarga yang ramah terhadap sekitar, keluarga yang memberdayakan secara internal, keluarga yang memiliki rumah tinggal yang nyaman untuk dihuni secara lahir maupun batin. So, ini adalah pengantar dari saya, Bapak Ibu sekalian. Kita nanti akan lebih jauh mendiskusikan tentang seperti apa family coaching secara detail. Kita punya waktu yang cukup panjang, semoga nanti kita bisa mengeksplorasi, Bapak Ibu sekalian bisa interaktif untuk bertanya. Dan karena tadi topiknya sebenarnya tidak hanya family coaching, tetapi lebih spesifik bagaimana kita menjadikan family sebagai tempat untuk belajar juga. Karena tentu ketika kita belajar anak-anak belajar di sekolah, banyak hal yang mungkin belum bisa dilakukan di sana, seperti misalnya pendidikan karakter, bagaimana membangun habit, bagaimana memberikan hal-hal yang berkaitan dengan karakter building misalnya. Tentu karena waktu anak-anak di rumah lebih banyak, sehingga kesempatan kita untuk mendidik anak di bidang karakter lebih besar. Di sekolah kita mungkin, meskipun di sekolah yang saya tahu bahwa di sana juga ada karakter building, tetapi sekolah mungkin sekarang ini lebih banyak ke kompetensi building. Jadi betapa pentingnya kita untuk membangun karakter anak di rumah, dan beberapa pendekatan coaching nanti mungkin akan kita sampaikan, sangat bisa kita lakukan untuk melakukannya. Baik, untuk sementara itu Kak Sam, apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan family coaching, kemudian bagaimana hubungannya dengan coloring Indonesia tadi. Ya, terima kasih Pak Utoro. Nah, teman-teman, bahwa ini adalah introduksi sedikit supaya kita tertrigger atau terdorong untuk ada hal-hal
yang kita barangkali mau bertanya, tapi mungkin tadi lagi perjalanan atau ada kegiatan apa-apa, mungkin masih belum muncul. Semoga dengan pemaparan yang singkat memunculkan pertanyaan-pertanyaan ya. Sebelum ini, beberapa waktu yang lalu kami sudah buat acara seperti ini 2 kali. Ya, yang pertama adalah coaching not for everyone. Ya, itu memang kita sedang menjelaskan coaching dalam konteks korporat. Lalu kemarin beberapa waktu yang lalu kami juga buat lagi tentang family coaching. Dan di dalamnya kami sudah menjelaskan bedanya trainer, coach, konsultan, mentor, ya, dan juga konselor. Nah, hari ini kita tidak akan masuk ke sana lagi. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan rekamannya, kita sudah upload di YouTube. Nanti admin kami akan menolong Anda. Ya. Nah, hari ini kita ingin juga memberitahu kepada Anda bahwa dalam waktu dekat kita sudah sedang siapkan sebuah paket training untuk Anda belajar tentang coaching. Nggak apa-apa kita belajar dulu dengan online, tentu ada hal-hal keterbatasan. Tapi kami nggak mau menunggu sampai pandemi ini berakhir, kita bisa offline, baru belajar coaching, tapi kita boleh nyicil lah sedikit-sedikit, ya, supaya peserta dan masyarakat kita ini mulai belajar coaching itu seperti apa. Ya, mari kita pengen dengar dulu sedikit pengalaman dari Fibra tentang apa sih manfaat coaching bagi Fibra, seorang ibu rumah tangga dan seorang profesional dalam mendidik anaknya. Ya, silakan Fibra. Ya, terima kasih Kak Sam. Ya, silakan. Ya. So, terima kasih Pak Utoro tadi atas penjelasan awalnya mengenai coaching. Yang saya mungkin dengan senang hati akan share adalah bagaimana coaching itu memberikan peluang bagi para orang tua untuk berkomunikasi dengan anaknya secara sungguh-sungguh, gitu. Jadi kita sering menganggap kalau ada pertukaran pesan gitu Kak Sam ya, misalnya kita ngomong itu adalah kita sedang berkomunikasi. Gitu. Tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa yang kita lakukan itu hanya memberikan pesan, tapi kita tidak menerima pesan kembali, gitu ya. Karena dalam conversation itu tidak terjadi proses saling mendengarkan. Gitu. Nah, saya bersyukur gitu ya bahwa saya waktu itu sudah mulai mengerti sedikit tentang coaching dan bagaimana coaching itu membantu saya untuk berbicara dengan anak gitu ya. Nanti dalam skill coaching Bapak-bapak Ibu sekalian akan belajar bahwa coaching itu adalah sebetulnya proses melakukan deep listening, mendengarkan secara sungguh-sungguh, powerful questioning, bertanya yang meaningful sehingga anak berpikir dan menjawab pertanyaan itu dengan jujur, dengan apa adanya. Dan yang terakhir itu adalah membangun respect gitu ya, karena dengan kita bertanya dan mendengarkan, anak merasa bahwa dia dihargai. Nah, dalam konteks keseharian saya sebagai orang tua, saya sebetulnya punya rasa bersalah yang cukup dalam Kak Sam gitu ya. Karena dalam karir saya memang saya sangat dulu tuh sangat disibukkan oleh pekerjaan dan mungkin yang lebih berat adalah saya sering meninggalkan anak saya untuk bisnis travel. Jadi kalau saya harus keluar negeri dan itu frekuensi saya keluar negeri itu tinggi sekali gitu. Jadi mungkin sekitar 50% tuh saya nggak di rumah ya, tapi keluar gitu ya. Sehingga sering ada kekhawatiran bahwa saya tidak bisa menjalankan peran saya sebagai orang tua atau ibu gitu ya. Tetapi alhamdulillah karena cara berkomunikasi saya dengan anak yang sudah dari awal itu saya menggunakan konsep coaching sehingga terjadi trust
atau bonding yang kuat antara saya dengan anak saya sehingga saya tidak mengalami kesulitan untuk memahami dia dan dia juga memahami saya gitu, Kasam. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, itu kita dapat sebuah introduksi yang bikin penasaran tentunya. Ibu Fibra ini punya seorang putri namanya Kansa, dan di dalam kesempitan waktunya 2 minggu travel keluar kota. Ya, dan kalau di dalam kota juga ini ibu bukan cuma di rumah, pasti sibuk juga. Jadi pasti ada satu kondisi yang tidak ideal. Tapi rupanya kemampuan atau pemahaman tentang coaching ini membuat Fibra berkomunikasi dengan anaknya dengan percakapan-percakapan yang menolong, ya, dan memberdayakan, bahkan membuat akhirnya apa yang tadinya disesali disadari sebagai ancaman atau kekurangan yang tentunya beresiko. Ya, tapi ini dapat ditanggulangi. Nah, bersama kita, saya juga undang seorang yang bernama Pak Albert Ekmon. Ya, Pak Albert, saya undang malam ini memang secara khusus karena beliau mempunyai lembaga namanya Live Talk Asia, dan beliau juga seorang coach, seorang trainer untuk anak dan remaja. Ya, dan Albert, apakah bisa say hi kepada peserta? Dan kita ingin Anda nanti juga kalau sudah siap untuk sharing, apa sih pendapat dan pemahaman, pengalaman tentang coaching di dalam konteks pendidikan. Karena Anda ada dalam lembaga Live Talk Asia ini untuk mendidik dan membantu anak-anak tumbuh kembang. Ya. Halo Pak Albert, apakah ada di sana? Oke, tadi saya lihat sudah di sini ada, tapi mungkin beliau sedang tidak ada di sana ya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu raise hand dan nanti host akan membantu Anda kalau ada pertanyaan dan saya akan membaca pertanyaan yang di chat. Nanti Randy akan membantu kalau ada raise hand untuk langsung diberikan mic-nya untuk Anda langsung bertanya. Pakai mic sendiri tapi ya. Silakan, sekali lagi ini Anda kami persilakan bertanya. Nah, ini ada Halo Kak Sam. Belum ada yang bertanya kalau Ya, saya kirain hilang. Ada Pak Bastian raise hand, Kak. Oke. Pak, silakan Pak. Tolong diangkat langsung. Silakan. Iya. Silakan. Silakan Pak Bastian. Baik, selamat malam Bapak-bapak semua, Bapak Salam. dan Ibu Coach yang mulia. Jadi saya mau bertanya sehubungan dengan family coaching. Tadi sempat disampaikan oleh Bapak Toro ya, bahwa proses coaching itu adalah proses fasilitasi untuk memberdayakan klien atau coachee untuk menuju tujuan yang diharapkan dengan memberdayakan potensi yang ada di dalam diri coachee itu sendiri. Nah, sehubungan dengan family coaching ini berarti kan orang tua, kebetulan saya sebagai ayah dari 2 orang anak, usia anak saya yang pertama 9 tahun dan 3 tahun. Nah, bagaimana cara, saya ingin bertanya bagaimana cara membangun kesadaran terhadap anak seusia anak-anak saya ini yang usianya masih belia sekali untuk misalnya dia melakukan suatu kekeliruan atau kesalahan, jadi saya bisa mengkoreksi apa yang kesalahannya itu dan dia bisa mengerti bahwa hal ini dilakukan salah dan dia bisa segera memperbaikinya. Karena biasanya anak saya kalau saya ajak bicara tentang kesalahannya, dia akan membela diri dengan cara menyalahkan sesuatu yang lain.
Nah, itu anak saya yang pertama. Nah, kemudian untuk anak yang saya yang kedua, umur 3 tahun, ini bagaimana caranya melakukan komunikasi atau pesan kita membangun komunikasi yang saling bisa dimengerti begitu. Ya. Baik, itu aja yang ingin Oke, saya sampaikan. Terima kasih. terima kasih Silakan Pak dijawab, Bastian. Pak Utoro. Oke, baik. Terima kasih Pak Bastian telah memicu kita untuk tanya jawab ya. Jadi yang pertama, di dalam konsep coaching kita mengenal sebuah prinsip bahwa antara orang dengan perilakunya adalah sesuatu yang berbeda. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, maka yang salah adalah perilakunya. Jadi orangnya sendiri tidak salah. Dia melakukan kesalahan karena dia mungkin belum tahu atau dia memahami dengan cara yang berbeda. Nah, untuk konteks anak-anak, anak-anak di masa perkembangan 3-6 tahun seperti putranya Pak Bastian ini, anak-anak biasanya mungkin belum terlalu bisa memahami antara siapa saya dan perilaku saya. Bahkan beberapa teman-teman yang sudah dewasa kadang-kadang juga masih agak lama mencernanya ya, antara saya dengan perilaku saya adalah sesuatu yang berbeda. Nah, bagi anak-anak yang mungkin yang putranya yang pertama yang 6 tahun, ya Pak Bastian tadi ya, mungkin kita 9 bisa... tahun. Anak pertama 9 tahun, Pak. Oh, anak pertama 9 tahun, anak kedua 3 tahun ya? 3 tahun ya. Oke. Nah, bagi anak yang 9 tahun ini dia sudah melewati masa sudah memulai masa pertumbuhan. Jadi menurut teori perkembangan anak setelah usia 6 tahun ini anak-anak sudah mulai memiliki perangkat yang cukup untuk berkembang. Jadi pikiran, perasaan, ucapan dan perilakunya sudah berkembang. Nah, ketika mereka sudah berkembang, kita sebagai orang tua, sebagai coach gitu ya, kita perlu membedakan antara perilaku dengan orangnya. Nah, bagaimana cara yang terbaik untuk berkomunikasi dan bergaul dengan mereka adalah pastikan bahwa kita selalu menganggap anak kita sebagai anak, sebagai manusia adalah pribadi-pribadi yang layak dicintai, yang memiliki intention positif, memiliki keinginan yang positif, memiliki niat yang positif. Dia selalu ingin berbuat yang benar, dia selalu ingin berbuat yang baik, dia ingin selalu berucap yang baik, dia juga ingin menunjukkan bahwa dia memiliki perilaku yang baik. Namun kadang-kadang caranya dia untuk melakukannya atau cara dia untuk mengucapkannya dia belum tahu dan dia masih belum bisa membedakan antara perilaku dengan saya. Jadi ketika dia disalahkan perilakunya, contohnya misalnya, kenapa sih kamu tidak bisa mengerjakan soal matematika itu? Maka dia masih belum bisa membedakan antara dia belum bisa mengerjakan soal matematika dengan dirinya yang salah. Nah, cara yang paling tepat yang bisa kita lakukan adalah melihat dia sebagai anak, sebagai seorang manusia yang memiliki intention positif, niat positif, kemampuan yang baik. Sementara di sisi lain perilakunya saja atau kemampuannya dia yang belum sampai pada sesuatu yang kita harapkan. Jadi tips yang bisa kita lakukan adalah, tips yang kita bisa sampaikan adalah, saran saya adalah ketika ada gangguan komunikasi misalnya Pak Bastian, langsung peluk dia Pak. Langsung peluk dia, langsung sayangi dia sebagai manusia, kemudian tunjukkan mana yang salah dan sampaikan bahwa nak, yang salah bukan kamu, yang tidak baik bukan kamu, tetapi cara kamu melakukannya. Dan Bapak dulu juga seperti itu, kita belajar untuk melakukannya, nanti kamu pelan-pelan akan bisa melakukannya dengan baik. Jadi ada perbedaan dan kita membedakan antara anak dengan perilakunya. Ini untuk anak-anak yang usia 6 tahun ke atas. Kemudian untuk anak-anak yang di bawah 6 tahun, Pak Bastian, yang bisa kita lakukan adalah karena mereka masih dalam taraf pertumbuhan untuk siap menjadi manusia. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengisi mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, perasaan-perasaan yang baik. Syukur-syukur kalau bisa kita hindarkan mereka dari emosi-emosi yang negatif, kita tunjukkan
hal-hal yang positif, kita penuhi hati dan pikirannya dengan kasih sayang, dengan mendemonstrasikan hal-hal yang benar, ucapan yang baik, tindakan yang baik, karena itu akan menjadi sebuah bekal bagi dia untuk memulai fase baru kehidupan sebagai manusia baru gitu ya, setelah dia usia 6 tahun. Semoga bisa menjelaskan yang tadi disampaikan pertanyaannya Pak Bastian. Mohon maaf jawabannya terlalu panjang karena saking senangnya saya dengan pertanyaannya Kak Sam. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Bastian. Baik, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan. Saya mau perkenalkan sekali lagi Pak Albert. Tadi dia off karena ada hal yang perlu diurus, ya, ngecas HP katanya. Pak Albert, silakan tampil di layar, lalu kemudian perkenalkan, sharing sedikit, karena Anda juga sudah berkecimpung cukup lama sebagai coach dan trainer untuk anak-anak. Pak Albert, silakan Pak Albert. Ya, thank you Kak Sam buat waktunya. Halo Ibu Fibra, Pak Utoro juga. Thank you buat di sini. Kalau dari saya sih Kak Sam, mungkin kenalin buat teman-teman bahwa saya memang 18 tahun saya fokus di bidang remaja. Jadi saya melakukan mentoring dan pendampingan buat remaja untuk menolong mereka menemukan karakter, membangun karakter, menemukan tujuan hidup dan karir di masa depan. Dan sampai hari ini juga saya seringkali melayani banyak keluarga untuk melakukan rekonsiliasi antara orang tua dan anak. Jadi demikian sih Kak Sam, itu yang saya lakukan sampai hari ini. Begitu. Iya. Jadi menurut Albert, yang Anda lakukan menggunakan metode coaching atau tidak? Iya, kita pakai metode coaching Kak Sam karena kita tahu bahwa metode coaching adalah menanyakan sebuah pertanyaan yang ujungnya bisa menggali sampai ke kedalaman, bahkan sampai kadang-kadang apa yang tidak disadari oleh anak sendiri. Waktu kita menanyakan pertanyaan yang tepat, maka kita menghasilkan jawaban-jawaban yang sebenarnya membuat kita juga kagum akan jawaban-jawaban dihasilkan oleh seseorang. Jadi pada saat kita mulai menanyakan dengan menanyakan yang tepat gitu ya, anak-anak bahkan bisa menemukan aha moment. Jadi mereka bisa sadar sih ternyata benar ya saya yang salah, tanpa harus menunjukkan bahwa mereka ini bersalah. Jadi waktu kita mulai menanyakan, pertanyaan itulah yang membuat mereka sadar akan apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka harus berubah daripada setiap kesalahan yang mereka lakukan. Itu yang kita praktekin sih, Kak Sam. Oke, jadi Pak Albert, memang wajah Anda ini kan masih kelihatan baby face, tapi kalau boleh saya perkenalkan, Pak Albert ini usianya berapa sekarang, Pak Albert? Saya 34 tahun, Kak Sam. Dan Anda dengar bahwa dia sudah 11 tahun lebih ya berkecimpung fokus untuk menolong anak-anak dan remaja ya, betul ya? Ya, dari 16 tahun kan berarti hampir 18 tahun. 18. Oh, ya. yang waktu kita pertama mulai live talk mungkin sekitar 11-12 ya, tapi sebelumnya Anda sudah mulai ya. Baik. Ya. Pak Albert, tentunya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kami ikut mempersilahkan Pak Albert ikut bantu ya, sharing tentang bagaimana coaching dapat menolong kita mendidik dan mengasuh anak-anak ya. Baik teman-teman, ini ada pertanyaan katanya, sejak usia kapan anak-anak bisa kita bisa melakukan coaching terhadap anak ya? Siapa yang mau menjawab nih? Silakan Pak Utoro atau Albert, silakan. Oke, sejak usia berapa Pak Utoro? Ya, ya kalau kita berbicara tentang sejak usia berapa secara umum, ada gemanya lagi ya. Jadi secara umum anak 6 tahun ini mereka sudah memiliki infrastruktur yang cukup untuk mengalami proses mendapatkan kesadaran, kemudian memberdayakan diri, dan mengetahui atau menyadari tentang tujuan. Mereka sudah mengerti saya pengen jadi apa gitu. Dia sudah mendapatkan pengetahuan yang cukup, bekal yang cukup, atau asosiasi yang cukup, referensi yang cukup, saya pengen menjadi apa. Bagi anak-anak yang cukup dekat dengan bapak ibunya, mereka akan mengasosiasikan dengan bapak ibunya biasanya, atau kakeknya, atau kakaknya gitu.
saya pengen jadi seperti ayah, ibu di usia-usia seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah mulai usia berapa anak-anak bisa dilakukan coaching adalah di usia 6 tahun secara umum ya. Kita mungkin nanti beberapa hal yang spesial mungkin kita bisa melihatnya secara lebih spesifik, tapi umumnya anak-anak umur 6 tahun atau kelas 1 SD mereka sudah siap untuk mendapatkan coaching. Jadi seperti itu Kak Sam mungkin jawaban dari saya. Kak Sam masih mute? Kak Sam mute, Kak Sam. Halo Kak Sam. Mute Kak. Signalnya sepertinya Bu Fibra. Oke. Oke. Nah, oke. Albert mau menambahkan? Silakan Albert. Sorry Kak, tadi saya agak keputus sedikit karena signal. Tadi pertanyaannya kalau anak 6 tahun ya Kak Sam kalau nggak salah ya. Bagaimana melakukan coaching? Sejak usia anak umur berapa dapat kita orang tua melakukan coaching terhadap anak-anak? Oke. Kalau saya sangat setuju dengan Pak Utoro sih Kak Sam. Dan kalau paling efektif coaching itu memang dilakukan pada saat anak, kalau dalam pengalaman saya, biasa karena kita fokusnya banyak anak remaja, biasa pra-remaja umur 10 tahun, itu biasanya yang momen-momen sangat krusial sekali sih memang. Jadi memang coaching bagus sekali dilakukan memang di sejak umur 6 tahun bisa dilakukan yang sesuai Pak Utoro. Tapi mungkin kalau saya dibilang titik kritis kali ya Kak ya, mungkin titik kritis adalah momen-momen yang sangat amat nggak boleh hilang bahwa ini harus dilakukan dan sangat efektif sekali, itu adalah momen-momen pra-remaja sampai remaja. Karena biasa remaja ini kan diajak komunikasi sudah susah, intinya kita mau menggali sesuatu juga susah dengan cara komunikasi yang biasa. Jadi kalau kita belum berhasil membangun habit atau kebiasaan melakukan coaching sejak anak dari usia dini, maka akan lebih lagi susah pada saat anak-anak masuk remaja kita melakukan coaching. Demikian sih Kak Sam. Ya. Oke. Ya. Oke, teman-teman, ada yang bertanya, bagaimana dengan seorang pendidik yang bukan orang tua? Nah, kalau saya ngobrol dengan Ibu Fibra beberapa hari ini, coaching itu memang secara struktur dipakai untuk menolong anak mencapai sesuatu. Tapi lewat obrolan kemarin dengan Bu Fibra, ada hal yang menarik sekali, yaitu tentang percakapan coaching. Nah, jadi saya pengen mempersilahkan Fibra. Sebab pertanyaan ini tadi dikatakan sejak umur berapa? Nah, saya kira Fibra mempunyai insight dan pengalaman yang menarik. Silakan, Bu. Ya, jadi Kak Sam, coaching ini kan memang satu term gitu ya, yang memang kalau dalam konteks profesional ada caranya gitu ya. Tapi sebetulnya esensi dari coaching itu adalah melakukan percakapan di mana kita menggunakan pertanyaan untuk memahami apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh anak kita. Jadi walaupun secara formal coaching itu baru benar-benar bisa kita lakukan full itu seperti kata Pak Albert di usia kritis ya, pra-remaja dan remaja, tetapi kebiasaan berkomunikasi kita itu menentukan efektivitas. Artinya begini, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kalau sejak kecil cara kita berkomunikasi ke anak adalah memerintah, memberikan instruksi, memberikan ekspektasi, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Anak akan membangun benteng, di mana apapun yang dikatakan orang tuanya, apalagi ketika dia makin remaja, ada proses dia mencari jati diri ya, Kak Sam ya. Jadi ketika dia mencari jati diri, dia mulai membangun ego. Ini saya, bukan kamu. Jadi walaupun orang tua itu adalah salah satu role model dia, tapi dia juga ingin berbeda dari orang tuanya, gitu kan. Nah, percakapan coaching itu sebetulnya menjembatani kondisi ego ini, Kak Sam. Karena dengan bertanya, kita tidak meletakkan harapan kita ke anak, tetapi kita curious. Kita ingin tahu, kita tertarik. Dan ketika kita tanyakan, dan dalam proses coaching ini, Bapak Ibu sekalian, di usia awal,
coaching yang paling penting bagi anak adalah mengenai perasaan dia. Jadi conversation to the emotion gitu ya. Apa yang kamu rasakan, Nang, gitu ya. Pak Utoro kan juga sempat sharing mengenai memberi nama pada emosi gitu ya. Jadi memberi nama pada emosi itu sebetulnya adalah foundation seorang anak membangun kecerdasan emosi dia. Kemampuan dia mengolah apa yang dia rasakan dan kemudian memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, gitu ya. Dan ini adalah bentuk efektivitas sebuah pribadi. Jadi coaching conversation itu teman-teman sekalian adalah proses berkomunikasi yang menggunakan deep listening, jadi mendengarkan dengan genuine, sungguh-sungguh, dan kemudian melakukan powerful question. Powerful question itu apa? Pertanyaan yang memang anak kita tuh akan jawab, gitu ya. Bukan pertanyaan yang diabaikan oleh anak, gitu ya. Jadi seperti tadi Pak Utoro, Kak Albert juga sudah sampaikan, umur 6 tahun secara infrastruktur sudah mulai siap untuk coaching conversation yang lengkap. Pra remaja dan remaja itu menjadi sangat kritikal menggunakan coaching conversation, tapi bibitnya itu kita lakukan sejak sedini mungkin. Dengan apa? Bertanya, ya, apa yang ingin kamu lakukan? Atau kamu sedang apa, Dek? Gitu ya. Oh, menangis gitu ya. Apa yang menangis karena apa? Apa yang kamu rasakan gitu? Ketimbang jangan nangis. Anak baik nggak boleh nangis. Itu kan kadang-kadang kita ini ya merespon anak kita dengan judgement kita gitu. Nah, ini adalah sebuah apa ya Kak Sam ya, sebuah kebiasaan yang bisa kita bangun sejak usia dini. Sebelum kita lanjutkan, barangkali pernyataan Ibu Fibra sudah membuat kita beberapa hal mulai muncul, ya. Yang muncul barangkali ada yang berkata, wah ini luar biasa. Atau Anda berkata, wah ini susah, ya. Ini sesuatu yang sudah biasa. Bagaimana kalau saya nggak kasih tahu, udah dikasih tahu sekali, nggak nurut. 2 kali nggak nurut, dinaikin nadanya 3 kali nggak nurut, dikencengin volumenya 4 kali, tambah nggak nurut. Anda mulai pakai gerakan badan, mata melotot, ngancem, lalu tiba-tiba anak Anda mingkem, lalu menjadi cuek. Seperti ada beberapa yang pertanyaan adik saya sekarang cuek. Nah sebenarnya kalau udah cuek, Anda kalau nanya ke kami, ini sebenarnya sudah stadium yang enggak dini nih. Ini udah respon, udah mati rasa dia cuek itu. Kenapa? Ya udahlah, jangan dilawan. Maklum ini kan presiden, ini kan penguasa. Anak-anak kadang-kadang merasa orang tua tuh penguasa loh. Dia bagian kaum terjajah. Ya. Lawan nggak berani. Nanti uang jajan dipotong. Ya. Lebih baik mingkem saja gitu kan. Nah, teman-teman, menarik yang Ibu Fibra tadi katakan bahwa coaching sebagai terminologi memang tentunya banyak teori, ya, banyak aspek, ya, banyak hal-hal yang Anda mulai pikir bahwa ini komunikasi yang deep, ya. Tadi Pak Budi berkata komunikasi yang deep. Tapi sebenarnya Ibu Fibra memperlihatkan kepada kita, bahkan anak ini baru setahun saja bisa diajak percakapan coaching. Jadi kalau anak itu baru merangkak, ditanya anak mau kemana, ya, anak mau ngambil apa, kamu suka. Nah, jadi mulai dibiasakan percakapan itu jangan kita telling, jangan kita cuma ngasih tahu, ya. Tapi sekali lagi, ya memang ini kalau Anda bertanya, emang Kasam dulu berhasil? Ah, justru itu, Bapak Ibu, saya ini salah satu keluarga yang perlu akui, admit bahwa saya nggak berhasil dalam melakukan itu. Kenapa? Pertama, belum tahu. Kedua, saya tidak ada role model, ya. Jadi beruntunglah, berbahagialah seperti Bu Fibra, ya, dan teman-teman di sini. Jadi, tapi saya beruntung sekarang karena saya udah ada ilmunya. Kemudian saya lagi kerja, cucu saya sama ngobrol seharian sama saya. Dia bilang, Grandpa kan saya seneng ngobrol sama Grandpa.
Setiap kali saya bilang, yuk kita naik ke atas yuk. Saya masih pengen ngobrol sama Grandpa, katanya gitu. Kenapa dia suka ngobrol? Karena saya menggunakan pertanyaan. Kita kasih satu pertanyaan, dia ngoceh 10 menit, ya saya tinggal deep listening, kasih anggukan. Ya. Oke, pertanyaan yang berikut. Kasam, Saya tunggu. Kalau ada yang mau langsung verbal, siapa? mungkin Kenapa, halo? Vip? Itu yang tadi mengenai Iya, silakan, cuek. Vip. Nah, yang mengenai cuek itu Kasam. Saya mau sharing aja kali ya. Case Silakan. saya sama adik saya juga gitu ya. Jadi memang Kak Sam, kenapa ada anak remaja atau anak atau seseorang itu tiba-tiba berhenti berkomunikasi? Itu karena apa, Kak Sam? Kira-kira? Ya. Itu karena Karena dia ngomong pun nggak akan didengar. Dia ngomong pun nggak akan didengar. Jadi buat apa juga gue ngomong. exactly. Itu yang pikiran paling gobloknya saya lah. Dan itu adalah yang benar. Karena orang merasa saya ngomong juga nggak didengar, ngapain gue ngomong gitu ya. Jadi memang ketika orang berhenti berbicara, kita punya anggota keluarga yang berhenti berbicara, tugas kita adalah memberikan tanda-tanda ke dia bahwa kita siap mendengar. Ini menarik, Vip. Perkuat, Vip. Tanda-tanda kita memang niat mau mendengar, gitu. Ya, dan ciri-ciri mendengar ini ada di coaching skill ya Kak Sam ya, bahwa kita tidak menggunakan judgment. Apapun yang dia katakan, kita mengerti dan kita mengklarifikasi. Tapi kita nggak bilang, oh nggak boleh begitu, oh itu salah lah, kenapa? Jadi kita hanya memahami dan mengklarifikasi. Nah, ketika seseorang sudah merasa bahwa dia didengarkan, maka dia akan mau mulai membuka apa yang dia rasakan. Gitu. Jadi itu aja Kak Sam, dan itu terjadi sama adik saya yang paling bungsu gitu, karena anak laki-laki manja, mau-maunya sendiri, jadi orang serumah udah mulai gemes sama dia kan, jadi wah omel sana, omel sini, akhirnya dia berhenti untuk berbicara sama kita, karena dia pikir saya ngomong pun orang udah punya stigma ya. Tapi alhamdulillah ketika saya tunjukkan ke dia bahwa saya siap mendengar, dan saya siap tidak memberikan judgment atau label, pada akhirnya saat ini dia sangat amat mudah berdiskusi gitu ya dengan saya. Otomatis dia masih agak sulit berdiskusi sama orang yang dianggap masih judgment. Gitu kan. Itu aja sharing saya. Oke, Pak Utoro ingin menambahkan? Silakan, Pak. Iya, memang mungkin saya akan sharing tentang sebuah konsep ya, sebuah konsep di dunia coaching yang disebut dengan sanity line. Jadi sanity line ini adalah garis yang membatasi, garis abstrak yang membatasi antara kita dengan orang lain. Kenapa disebut dengan sanity line? Sanity itu artinya waras, atau apa kalau bahasanya Kak Sam ya? Sanity itu waras ya Kak Sam ya artinya ya. Jadi kalau kita melewati garis itu, maka kita akan menjadi tidak waras. Oke. Nah, garis itu sebenarnya mensiratkan sebuah konsep bahwa setiap manusia itu memiliki pikiran, perasaan, ucapan, dan perilakunya masing-masing. Atau kalau saya meningkatnya sebagai pikir, rasa, ucap, laku. Tidak terkecuali juga dengan anak kita. Jadi kalau kita ingin merubah pikiran orang lain, kalau kita ingin merubah perasaan orang lain, kalau kita ingin merubah ucapan orang lain, kalau kita ingin merubah perilaku orang lain, artinya apa? Kita melompati garis sanity line. Dan ketika kita melompati garis itu, garis merah itu, maka kita akan menjadi insanity. Kita akan menjadi tidak waras. Jadi mungkin kita sering merasakan ya, aku itu nggak habis pikir Kak Sam. Aku itu hampir gila ngerasain dia. Kenapa sih udah saya kasih tahu berkali-kali, ucapannya nggak berubah, pikirannya tidak berubah, perilakunya tidak berubah. Ya dia ciri-ciri kalau dia sudah melewati sanity line. Jadi ketika seorang coach melewati sanity line, maka yang senewen bukan coaching-nya, tetapi coach-nya. Jadi ini mungkin sharing buat Bapak Ibu sekalian, mungkin
Bahwa jangan sekali-kali kita melewati sanity line karena bukan coach atau klien atau anak kita atau murid kita yang senewan, kita sendiri yang akan senewan. Dan ada 3 cara. Jadi Pak Utoro, ketika kita berkata, kenapa sih saya sudah ngomong berkali-kali, bahkan saya sudah bukan cuma nasihati, tapi bahkan saya sudah doakan berbulan-bulan, kok kamu tidak berubah gitu. Itu sebenarnya yang bermasalah bukan cuma orang itu ya Mas ya. Berarti Anda sedang mau katakan kan, jangan-jangan yang melakukan ini sudah melewati garis kewarasan. Garis kewarasan. Dan lalu pertanyaannya, janganlah kita lewati, tapi kan kita perlu lakukan sesuatu ya Mas ya. Betul. Supaya anak kita, adik kita, atau anak asuh kita tersadarkan. Ya. Dan kemudian dia setelah tersadarkan, dia mulai melakukan perubahan. Nah ini yang kita mau sharingkan Mas, bahwa coaching ternyata dapat menolong anak kita, bukan disadarkan dari luar dengan pemberitahuan jangan, tapi kesadaran ini keluar dari dalamnya, inside out gitu. Nah, coba tolong dijelaskan Pak Utoro. Oke. Ya, yaitu karena setiap orang memiliki dunianya sendiri-sendiri. Jadi setiap orang memiliki peta atas dunia mereka sendiri. Setiap kita melihat dunia dengan cara pandang kita masing-masing, dengan pikiran kita masing-masing, dengan perasaan, ucapan, dan perilaku kita. Dan itu adalah sesuatu yang sangat personal, yang sangat unik bagi setiap manusia. Saya kembali ke sanity line, Kak Sam. Jadi, saya ingin menggabungkan dengan teorinya Stephen Covey. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang sudah kenal ya, sudah pernah baca buku Seven Habits Stephen Covey. Di sana disebutkan bahwa ada di dunia ini ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, itu ibarat seperti ketika kita akan mematikan AC tetapi remote-nya baterainya habis. Jadi kita mau mematikan kayak gitu tapi nggak bisa. Atau ketika kita mau memindah channel TV tapi remote TV-nya baterainya habis gitu, atau nggak ada baterainya. Sehingga akhirnya kita kesel sendiri karena kita sedang melakukan sesuatu yang di luar kendali kita. Dan si Stephen Covey berteori bahwa orang yang melakukan sesuatu di luar kendalinya, maka energinya makin lama akan semakin hilang. Jadi keberdayaannya akan semakin hilang. Ketika kita makin sering melakukan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, maka kita akan semakin tidak berdaya. Sama ketika kita ingin merubah pikiran, perasaan, ucapan, atau perilaku anak kita, maka kita juga sedang melewati sanity line, artinya kita sedang memasuki zona yang sebenarnya di luar kendali kita. Dan semakin jauh kita ke sana, maka kita akan semakin tidak berdaya. Nah ini semoga kita hati-hati, karena kalau kita semakin jauh melewati sanity line, yang menjadi problem bukan lagi anak kita atau klien kita, tetapi kita sendiri. Kita sendiri yang perlu di-coach ketika kita melewati sanity line terlalu jauh. Karena kita bisa beberapa orang yang melakukan sesuatu di luar kendalinya dia bisa menyentuh zona-zona berbahaya atau sakit jiwa gitu ya. Bisa sakit jiwa kita. Oke, kemudian kembali ke tadi inside out, karena setiap orang memiliki pikirannya sendiri, memiliki perasaannya sendiri, memiliki ucapannya sendiri, memiliki perilakunya sendiri, maka otomatis yang bisa mengendalikan dirinya adalah dirinya sendiri. Demikian juga dengan anak kita. Anak kita adalah seorang manusia, seorang pribadi, seorang individu yang memiliki pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku. Dan yang bisa mengendalikan dirinya adalah dirinya sendiri. Dan cara kita untuk membantu dia mengendalikan dirinya adalah bukan dengan memerintahnya atau dengan telling, tetapi dengan memfasilitasi dia untuk menemukan kesadaran untuk mengendalikan dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu, Kak Sam. Mungkin
tentang inside out ya. Jadi karena setiap manusia yang bisa mengendalikan dirinya ya dirinya sendiri. Ada orang yang belum bisa mengendalikan dirinya sendiri dan kita memfasilitasi dia untuk mengendalikan dirinya. Ini Kak Sam, Pak Utoro, Ya. banyak pertanyaan bagus ini Kak Sam. Oke. Silakan, Vip. Mungkin saya bacain kali ya. Ya, Ini dari bantu saya. Mbak Niluh ya. Mbak Niluh tanya, biasanya cara kita untuk memberitahu anak agar mengikuti apa yang kita katakan atau minta adalah dengan mengancam. Misalnya, kakak ayo segera tidur, kalau tidak nanti dicari sama gajah, karena dia takut gajah. Ya. Kami tahu bahwa teknik itu salah. Baiknya bagaimana memberitahu anak kita? Ini common problem ya, orang tua yang nggak tahu cara nyuruh mempersuade anaknya melakukan sesuatu, akhirnya oke, dia takut gajah, kita sebutlah ada, atau polisi biasanya gitu ya. Itu gimana Pak Utoro mungkin? Iya, oke. Itu common problem dan itu challenge bagi kita dan biasanya kita lebih suka untuk shortcut ya, shortcut untuk mengancam karena memang anak ini dia rentan dengan ketakutan. Jadi makanya tadi ketika anak kita berbuat sesuatu untuk lebih mengingatkan, peluk mereka bahwa beri mereka kehangatan karena anak-anak sangat rentan dengan ketakutan, suara keras, kilatan lampu yang mendadak kayak gitu ya. Makanya banyak yang menyarankan anak-anak jangan bermain lampu yang terang gitu ya. Karena mereka takut lampu yang terang. Kemudian mereka juga takut gelap dan jadi ancaman-ancaman itu akan menjadi sebuah simpanan trauma, simpanan mental block yang akan membuat mereka nanti di dewasanya akan mereka akan mendapatkan masalah. Karena itu akan menjadi sebuah sebuah hal yang mungkin suatu saat nanti dia tidak menyadari bahwa itu masalah gitu. Jadi dengan segala kerendahan hati saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tidak menginvestasikan ketakutan-ketakutan di hati dan pikiran anak kita. Saran saya atau cara yang lebih bijak adalah dengan menemani mereka untuk menemukan cara supaya mereka bisa lebih bisa tidur gitu ya. Beberapa anak mereka menyukai dongeng, ada anak yang menyukai sentuhan kinestetis gitu ya. Kemudian ada anak yang suka visual, mereka cepat tidur ketika mereka diajak mewarnai misalnya. Saya punya anak umur 6 tahun dan dia sepertinya super visual dan cara yang paling baik bagi dia dan dia sudah menemukan sendiri caranya. Kalau saya susah tidur, maka saya akan mewarnai dan mewarnai beberapa lembar gitu, 2 atau 3 lembar, matanya langsung capek dan tidur sendiri. Kadang-kadang dia tidur di atas gambarnya sendiri. Nah, bagi anak-anak yang memang di sini kita perlu melakukan eksplorasi ya Mbak Niluh ya. Anak kita termasuk tipe yang mana gitu? Apakah tipe kinestetik? Kalau tipe kinestetik biasanya mereka suka dengan sentuhan di dielus-elus ya Mbak Ibra ya. Dielus-elus. Atau dia diceritain dongeng yang memberikan sensasi yang menenangkan gitu. Bukan dongeng yang yang menegangkan gitu ya, tapi dongeng yang lembut, cerita tentang surga, cerita tentang kota yang indah, cerita tentang hutan yang banyak bunganya, atau kita bertamasya di awan, meniti jembatan yang berwarna-warni, melihat pelangi, kemudian melihat awan-awan yang bertuliskan namamu anakku, dan mari kita nikmati bersama-sama, dan mereka akan teduh, tenang, dan tidur. Gitu Kak Sam. Ya, Pak Utoro ini bagus banget gininya ya, advice-nya gitu. Dan ini yang sering kita sebagai orang tua itu sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Utoro itu kan sebetulnya mudah ya Pak Utoro ya. Cuman karena kita pengen buru-buru gitu ya. Buru-buru anak tidur gitu ya, buru-buru anak makan atau buru-buru anak ngikutin kita, sehingga akhirnya kita lupa memilih investasinya gitu. Jadi akhirnya diinvestasikan adalah ketakutan gitu ya Kak
Pak Utoro. Ya. Uh, Jadi kalau saya nambahin Ya. tadi yang disampaikan Bu Ibra bahwa ada sebuah penelitian gitu ya bahwa sebenarnya tidak ada anak yang pemberani. Jadi yang ada adalah anak-anak yang takut gitu. Ini juga banyak pertanyaan ya Pak Kak Sam ya tentang apa sih tentang gadget ya Kak Sam ya nih. Oke, gadget. Ada gadgetnya. Ya, Pak Albert boleh ikut membantu. Bu Vibra tolong bacain pertanyaannya, kelihatannya saya punya mic sama speaker kurang harmonis, jadi saya nggak bisa dengar. Perlu saya jadi host. Ya, siap. Ini bentar ya, tadi mana pertanyaannya? Oke, saya sebagai pendidik dan orang tua juga mempunyai anak yang usianya sama dengan murid saya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengcoaching anak yang tidak lepas dari main games di HP? Bagaimana kita mengcoaching anak yang minder? Dia minder karena tidak punya teman, akhirnya dia sering dan melamun. Jadi ada dua pertanyaan nih, Pak Utoro dan Albert. Pertama adalah HP, satu lagi minder, gitu ya. Gimana nih cara mengcoachingnya? Monggo, silakan. Ya, terima kasih Bu. Siapa Bu? Mary Sijabat. Bu Mary. Oke, jadi yang pertama dulu ya tentang gadget ya. Ini kebetulan kita beberapa case menanganinya. Jadi cara yang paling mudah untuk menghilangkan kecanduan ya atau addiction atas sesuatu adalah dengan menanyakan apa sih asiknya gitu. Jadi apa sih asiknya? Kemudian polanya adalah setelah kita tahu apa sih asiknya main gadget gitu. Kemudian dia bertanya entah apa jawabannya. Kemudian mungkin nggak keasikan itu diperoleh dengan cara yang lain. Nah, itu akan membantu dia untuk memiliki opsi. Jadi memiliki opsi bahwa kenikmatan itu banyak atau keasikan itu banyak, tidak hanya gadget gitu. Saya pernah punya pengalaman Mbak Vibra. Anak saya itu suka telur dadar waktu kecil. Dan setiap hari makanya pagi nasi sama telur dadar, siang sama telur dadar. Kebetulan dia waktu itu masih berumur 3 tahun ya, jadi saya belum bisa berkomunikasi. Tapi ketika dia sudah mulai 4 tahun, kemudian 4,5 tahun, saya mulai bisa bertanya, apa sih asiknya telur dadar itu? Kemudian dia cerita asiknya itu enak gitu. Enak terus lembut gitu. Ada makanan lain yang lembut, enak lain. Ada nggak sih Pak? Coba aja minta mama, ada nggak makanan-makanan yang seperti itu. Terus kemudian akhirnya dia mengenal sosis, mengenal tahu, mengenal beberapa makanan yang menurut kriteria dia enak dan lembut itu. Jadi untuk gadget juga sama. Jadi kita bisa bertanya kepada mereka dengan dengan situasi coaching ya, bukan dengan pertanyaan yang menjudgment gitu. Jadi kita bisa tanya, Nak atau Mas atau Kak, apa sih sebenarnya asiknya gadget itu? Jadi kita melakukan deep listening untuk menanyakan itu. Kemudian setelah kita mendapatkan sesuatu dari dia, kita bisa bertanya, ada nggak sih sesuatu yang seperti itu enaknya atau asiknya yang lain? Gitu. Mungkin baca buku atau bertamasya atau kita makan bareng atau lihat bioskop atau kita berburu anak saya yang nomor 1 itu suka berburu buku bekas. Jadi buku-buku lama gitu dia hobi yang menurut saya tadinya memalukan gitu ya. Tapi lama-lama juga mengasihkan juga bagi saya karena bisa nemu buku tahun 65 kayak gitu. Wow, keren itu. Cetakannya masih pakai stensilan gitu, Mbak Vibra. Buku-buku pengarang iya. Intinya ini ya Pak Utoro ya, intinya itu ditemani dulu gitu ya, diterima dulu. Keasikan mereka, keasikan terhadap kesukaan dia gitu ya. Baru kemudian diberikan pilihan-pilihan lain, dibukakan gitu ya, dibukakan kesadaran
bisa nggak kita ada nggak sih yang lain yang juga asik gitu ya? Yes, Sehingga dia tidak merasa bahwa seseorang sedang mengambil kesenangan dia gitu ya Kak. Iya. Oke. Ya, dan tadi ada mungkin saya akan share sedikit salah satu skill coaching yang disebut dengan bertanya positif, Bapak Ibu. Ada skill yang namanya bertanya positif. Bertanya positif itu adalah bertanya sambil penasaran tadi, kayak Mbak Fibra tadi, curious gitu ya. Contohnya seperti ini. Mas, aku itu tadi ngamatin ya selama 10-20 menit kamu asik dengan gadgetmu. Apa sih yang membuat asik? Aku jadi penasaran loh. Kenapa kamu asik dengan gadgetmu itu? Jadi kita bertanyanya bukan bertanya yang negatif, tetapi kita bertanya dengan penuh penasaran, penuh penghormatan, dan menganggap kita seperti ikut menikmati keasikannya dia, dan sehingga kita nanti bisa masuk ke dalam dunianya dia, dan dia nanti akan cerita, asiknya itu gini loh Om, asiknya itu gini loh Bu, dia akan cerita. Nah ketika dia sudah mulai antusias cerita tentang keasikannya, kita baru bisa masuk. Ada lagi nggak ya selain kamu kan anak kreatif ya, setahu saya, ada nggak cara lain yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan keasikan itu? Karena tadi udah di frame bahwa dia anak kreatif, dia kemungkinan besar akan menyampaikan, ada dong, saya punya banyak solusi untuk mendapatkan keasikan itu, main layang-layang, main gundu, dan main sebagainya. Kira-kira gitu mungkin pertanyaan yang pertama tadi. Dan mungkin yang pertanyaan kedua mengenai minder, mungkin Mas Albert mungkin ya, silakan, pengalaman bagaimana mengcoaching anak yang minder nih, Pak Albert. Ya, Bu Fibra. Jadi kita punya banyak pengalaman untuk anak-anak yang minder. Memang faktor daripada anak-anak minder ini cukup banyak. Ada yang memang trauma pernah dibully, atau pernah juga istilahnya ada orang tua yang terlalu dominan. Jadi kita perlu melihat akarnya dari mana dulu. Akar daripada seseorang itu minder dari mana. Ya. Nah, pengalaman yang saya pernah alami, jadi saya pernah ketemu dengan seorang anak, dia sangat cerdas. Dia sampai dapat juara 1 berturut-turut selama masa SMA, dan akhirnya dia mendapat beasiswa ke Singapura, National istilahnya University. Ya, jadi Singapura punya universitas negeri top di Singapura, beasiswa. Tapi menarik adalah anak ini setelah 1 tahun, akhirnya minta pulang sama orang tuanya. Jadi minta pulang sama orang tuanya, dia bilang bahwa saya nggak betah, saya mau pulang. Karena dia pinter, papanya masukin ke ITB gitu ya. Nah yang menarik adalah dia kuliah 1 tahun di ITB, 1 tahunnya lagi nggak pernah kuliah. Tapi dipikirnya orang tua dia kuliah begitu. Nah akhirnya ketahuan lah bahwa si anak ini selama 1 tahun tidak pernah masuk kuliah. Dan singkat cerita anak ini dibawa pulang ke rumah, dan akhirnya anak ini sudah kehilangan harapan, dan dia juga bingung dia mau ngapain, dan dia merasa seperti orang yang gagal. Dan ternyata ketahuan bahwa selama dia berkuliah, dia agak tidak nyaman, harus bisa istilahnya ketemu dengan orang, harus ngejerin dosen gitu ya, harus istilahnya dengan banyak teman, harus adaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, yang kami lakukan adalah waktu itu menemukan kira-kira ini anak kenapa bisa seperti ini. Itu yang pertama. Menemukan akar masalah itu penting sekali. Dengan anak menemukan akar masalah, di situ kita bisa melihat bagaimana cara anak memandang masalah tersebut. Nah, waktu kita mengenal apa yang dia pikirkan, apa yang dia simpan selama ini, itulah momen kita perlu melakukan coaching. Agar di-switch dari pikiran yang fixed mindset, dari yang salah gitu ya, yang kurang memberdayakan, diubah menjadi sebuah hal yang memberdayakan. Nah, jadi pada saat itu akhirnya kami mulai mengubah. Nah, setelah kami mulai mengubah sambil proses, kami mulai masuk dalam sebuah komunitas. Jadi di komunitas kami mulai berdayakan, minta teman-teman support, minta teman-teman untuk menerima dia, mendukung dia, ajak ngobrol, ajak bicara, komunitas. Setelah itu kita juga mendorong dengan mindset yang baru untuk dia pelan-pelan mau share, mulai membuka diri. Nah, akhirnya pada saat dia mulai mau membuka diri, dia mulai merasa ternyata kalau saya membuka diri, orang-orang nggak ngejudge saya ya. Waktu saya mulai share, ternyata orang nggak memikirkan macam-macam tentang saya. Jadi waktu proses itu dia mulai nyaman, dia mulai mendapatkan kemenangan-kemenangan kecil, ketakutannya. Jadi setelah waktu dia mulai menerima kemenangan-kemenangan kecil, akhirnya dia mulai menemukan dirinya sendiri. Yang luar biasa adalah anak ini waktu menemukan akar masalahnya, di-switch pikirannya yang salah, yang negatif menjadi lebih positif, dan akhirnya disupport oleh komunitas, sehingga dia mendapatkan sebuah pencapaian baru, menemukan potensi, menemukan skill baru tentang dirinya, sampai akhirnya anak ini memimpin lomba gitu ya, dia kuliah di BINUS dan dia memimpin lomba internasional coding
Dia sering membuat timnya. Jadi sekarang dia sudah jadi ketua tim daripada lomba-lomba internasional. Jadi saya bisa melihat ternyata ada efek yang sangat luar biasa pada saat adanya penemuan akar masalah, lalu digantinya pemikiran yang negatif menjadi positif, dan ada support daripada komunitas. Karena biasa anak minder adalah dia merasa sosial tidak menerima dia, sosial menganggap diri dia rendah, dan dia selalu membandingkan diri secara sosial. Jadi peranan sosial dan framing yang ada di dalam pemikiran perlu diubah, dan support daripada komunitas itu juga sangat penting, rekan-rekan Bu Fibra. Jadi kalau dulu saya berpikir hanya cuma mengubah cara pandang saja, tapi pada saat ada support daripada sebuah komunitas, sebuah support untuk bisa mendukung anak ini, perubahannya lebih cepat untuk terjadi. Demikian sih Bu Fibra. Jadi memang coaching itu sangat membantu untuk masuk pada akar masalah ya kok Kak. Betul. Jadi karena memang kalau akar masalah itu nggak ketemu, dia akan terus bawa gitu ya. Nah, begitu akar masalah ketemu, kemudian tadi ya diganti gitu ya belief-nya gitu ya. Dan kemudian difasilitasi untuk dia kemudian merasa berdaya untuk bersosialisasi, mendapatkan pengalaman baru, sehingga keyakinan baru itu tambah kuat gitu ya, Pak Albert ya. Dan itu yang kemudian akan membantu anak untuk breakthrough ya, membuat terobosan dalam hidupnya gitu ya. Ya, ini ada yang katanya sudah angkat tangan dari tadi nih Pak Ferry Faruk nih. Pak Ferry, apakah bisa di unmute? Ya. Ferry. Pak Ferry Faruk, ya. Sudah ya? Sudah ya. Oke. Silakan Pak Ferry. Ya, Pak Ferry. Pak Ferry ini teman saya nih. Oke. Dia juga expert NLP. Oke. Penulis buku. Wah, wow. Banget ya. Ayo Pak Ferry, monggo, silakan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Komentar atau pertanyaan saya ini nadanya mungkin skeptis tapi produktif gitu ya. Ya. Saya sudah sertifikasi NLP itu tahun 2000-an. Kemudian juga mengantongi beberapa sertifikasi di bidang coaching. Dan sekarang ini kan coaching juga sudah dibelah-belah juga gitu. Menjadi satu subjek gitu kan, coaching for happiness, coaching for outcome, coaching for goal, coaching segala macam gitu ya. Nah, saya saya masuk sebelum mulai ya, jadi sudah mendengarkan semuanya. Nah, cuma begini, di dunia kita ini kan dunia terutama di Indonesia ya, dan masuk juga ke dunia kursus, dunia coaching, dunia training gitu ya. Ada snobisme gitu, atau dramatisasi gitu ya. Kalau bahasa milenialnya mungkin lebay gitu. Bahwa satu hal sepertinya bisa menjawab segala permasalahan tertentu gitu ya. Orang yang lagi asik belajar hipnotis merasa bahwa hipnotis atau hipnoterapi menjawab segala masalah. Begitu juga orang yang belajar coaching juga sama gitu ya. Orang yang belajar NLP juga sama begitu gitu. Perasaan semua permasalahan ada gitu. Nah, kalau saya kalau ini misalnya dikaitkan dengan coaching plus family gitu ya. Family itu kan bukan hanya hubungan anak dan orang tua gitu ya. Dan terutama dengan perilaku anak gitu ya, yang dipantau oleh orang tua gitu. Tapi worthiness sebagai orang tua, worthiness sebagai sebuah hubungan suami istri, anak dan komplit lah pokoknya gitu. Nah, artinya gini, apakah coaching ini juga tidak bisa disempitkan, dipilah hanya terhadap kasus-kasus tertentu dalam family gitu loh. Karena apa gitu? Kan kalau saya lihat tadi mungkin saya hanya menangkapnya hanya secara umum gitu. Coaching sebagai satu sebuah kalimat universal gitu ya, yang bisa ini. Tapi kalau menurut saya gini, kalau kita misalnya berurusan dengan gelas pun gitu kan, kalau sudah expert kan, ini ada gelas untuk wine, ini ada gelas untuk bajigur, ini ada gelas untuk teh, ini gelas untuk panas, ini gelas untuk dingin gitu. Jadi
menurut saya agak sulit juga tadi menangkap coaching dihubungkan dengan masalah tertentu di family-nya itu apa gitu. Jadi menurut saya kalau lebih disempitkan kayaknya lebih bagus gitu loh. Karena kalau menurut NLP kan dari sudut kita menampakkan diri kepada siapapun kan kita ada perseptual posisi gitu. Ya, ada kita mendalami kebatinan diri kita sendiri atau lawan atau mitra komunikasi kan, termasuk anak. Kita bisa jadi orang kedua, kita jadi orang ketiga, bahkan kita berfungsi seperti Tuhan gitu ya, yang melihat segala sesuatunya dan jangka panjang begitu loh. Nah, artinya menurut saya ya agar tidak terlalu kabur, sebetulnya coaching yang dimaksud di sini di family ini di hal apa sih yang paling merenah gitu ya? Merenah tuh yang paling nyambung lah gitu loh, dipakai paling gitu ya. akurat gitu ya, Pak Ferry. Ya, paling cespleng gitu ya, dipakainya itu dalam ketika apa gitu. Karena saya sendiri sekarang seperti saya barusan bilang kan, ini saya juga masih ada 2 sertifikasi internasional coaching, dan itu misalnya satu yang happiness gitu ya, satu yang goal setting gitu. Jadi sudah sangat terbelah-belah juga coaching juga. Nah, kalau misalnya yang dibilang ini ada metode ini, ada metode ini, ada metode ini di dalam coaching, nah sebetulnya di dalam metode apapun kan sama juga gitu. Artinya kita tidak bisa meminjam hanya istilah coaching saja terhadap metode itu gitu. Jadi mungkin seperti itu komentar saya. Saya paham pertanyaannya. Terima kasih juga. Kenapa? Ya, kita paham pertanyaannya, bagus banget ya, bisa mempertajam diskusi kita. Pak Uttoro mau jawab dulu atau bagaimana? Oke, ya pokok silakan Mbak Fibra, mungkin kalau bisa. Ya, jadi ini jadi kalau Pak Uttoro ini kan memang coach senior banget gitu ya. Nanti kita dengar dari Pak Uttoro frame akhirnya gitu. Tapi kalau saya berangkat dari practical approach aja, practical approach gitu ya. Jadi pertanyaan Pak Ferry itu sebetulnya sangat valid gitu ya. Apakah memang coaching itu menjawab semua permasalahan keluarga? Jawabannya sangat to the point, tidak gitu, karena coaching itu hanya salah satu jenis conversation gitu. Sayangnya gitu ya, ini sayangnya nih, dan ini mungkin di sini titik pentingnya kenapa kami bawa ini sebagai ranah pembicaraan. Sayangnya, coaching ini adalah cara yang paling jarang dipakai dalam keluarga, gitu ya. Kenapa jarang dipakai? Karena memang skill-nya itu tidak alamiah. Skill-nya itu perlu dipelajari caranya, gitu ya. Dan juga mindset-nya sangat berbeda. Mindset antara percakapan yang sifatnya memberitahu atau melakukan konsultasi atau konseling, atau bahkan misalnya mengajar, teaching, itu dengan mindset coaching ini sangat berbeda gitu. Sehingga memang Pak Ferry, kalau saya bilang coaching ini adalah underutilized conversation dalam keluarga. Padahal coaching ini salah satu yang paling powerful ketika kita ingin memfasilitasi hasil. Gitu. Jadi kalau training kan kita kasih, dia mau ngerti apa enggak kita nggak tahu gitu ya. Konseling kita hanya memberikan solusi-solusi, mau dipakai atau enggak kita nggak tahu. Tapi coaching adalah salah bentuk conversation yang kita itu punya peluang lebih besar untuk mengajak coach atau misalnya anak gitu ya, atau pasangan itu menuju hasil yang diinginkan gitu. Jadi memang pertanyaan Pak Ferry ini sangat akurat bahwa coaching tidak menjawab semua permasalahan, tetapi ini adalah underutilized skill dalam keluarga yang kami ingin coba bangkitkan ke kesadarannya gitu ya, bahwa coaching ini akan sangat membantu, terutama kalau menurut saya Pak Ferry itu di masa-masa remaja. Jadi karena masa remaja ini adalah masa ketika anak membangun tembok terhadap orang di luar, dan sosok otoritas itu kayak guru atau orang tua itu menjadi dipertanyakan
oleh mereka gitu ya. Hak-hak mereka untuk masuk ke wilayah mereka. Nah, coaching ini bisa jadi jembatan. Itu sih jawaban dari saya. Mungkin dari sisi keilmuan coaching, Pak Uttoro bisa lebih menjelaskan. Monggo Pak Uttoro. Oke, saya mungkin hanya menambah aja ya. Jadi ada 6 jenis percakapan dasar di dalam coaching. Jadi yang pertama adalah percakapan tentang clarity. Jadi percakapan clarity itu percakapan tentang kejelasan. Kejelasan bagaimana kita melihat ke depan. Di IG Live yang lalu, beberapa saat yang lalu, pada saat topiknya coaching is not for everyone, Kak Sam menanyakan kepada saya, Pak Uttoro katanya coaching ini not for everyone, coaching ini sebenarnya untuk siapa? Gitu. Nah, jawaban saya adalah coaching ini adalah hanya untuk orang-orang yang suka melihat ke depan. Jadi orang-orang yang suka melihat ke belakang mungkin tidak perlu memerlukan coaching. Gitu. Jadi hanya bagi orang-orang yang suka melihat ke depan. Dan ketika dia suka melihat ke depan, ternyata penglihatannya dia ke depan kabur, nggak jelas gitu. Dan dia perlu clarity, dan ini adalah percakapan yang paling pertama dilakukan adalah percakapan clarity. Sebenarnya kemana saya akan menuju, keluarga kami ini akan dibawa kemana, kemudian seberapa jelas saya melihat tujuan itu, seberapa jelas saya melihat visi itu. Coaching akan membantu kita, baik mungkin suami, istri, anak, atau seluruh keluarga, kita bisa melakukan grup coaching untuk mendefinisikan dan mengclearkan apa yang akan kita lihat di depan. Kemudian setelah kita clear, tujuannya ke sana ya, kita ingin membuat sebuah keluarga seperti ini, kita punya goal seperti ini, kita ingin punya rumah yang lebih besar, punya mobil, pengen naik haji, pengen ke Meksiko melihat pertandingan Piala Dunia tahun berapa, kita sudah punya visi yang jelas. Maka berikutnya adalah percakapan tentang decision, tentang keputusan. Kita sudah melihat visi itu, apakah kita mau ke sana nggak sih? Karena belum tentu kita sudah melihat dengan sangat jelas, tapi kita memiliki keputusan, belum tentu itu. Saya sudah bisa melihat visi saya ke depan dengan sangat jelas, tetapi saya belum memutuskan untuk ke sana. Jadi percakapannya adalah percakapan tentang keputusan. Kemudian setelah saya memutuskan, maka percakapan ketiganya adalah percakapan tentang planning, tentang bagaimana saya merencanakan tahap-tahapan menuju ke sana. Kemudian setelah planningnya selesai, saya perlu resourcing atau sumber daya apa yang saya perlukan untuk menuju ke sana. Kemudian yang kelima adalah percakapan tentang transformasi. Dengan kondisi saya yang sekarang, mungkin saya tidak bisa mencapai tujuan itu. Apa yang perlu saya rubah dari diri saya, apa yang perlu kita bersama-sama ubah di keluarga kita, sehingga kita bisa berubah. Kemudian yang keenam adalah percakapan tentang kongruensi. Apakah ada di antara kita, atau apakah ada di dalam keluarga kita tanda-tanda inkongruensi. Inkongruensi itu artinya tidak sama antara yang kita pikirkan atau kita rasakan dengan yang kita ucapkan dan kita lakukan. Apakah ada inkongruensi antara keinginan kita dengan sumber daya yang kita miliki? Apakah ada inkongruensi atau ketidakselarasan antara keinginan kita dengan power atau sumber daya yang kita perlukan untuk menuju ke sana? Nah, ya, percakapan terakhir ini percakapan yang cukup penting, karena kadang-kadang kita take it for granted bahwa saya sudah punya visi, saya sudah punya misi, saya sudah punya rencana, saya sudah punya sumber daya, tapi saya nggak ngitung apakah sumber daya saya cukup gitu. Kalau saya misalnya mau pulang ke Banda Aceh misalnya, saya mau pergi ke Banda Aceh, saya udah punya uang Mbak Fibra, dan saya akan pulang ke Banda Aceh misalnya. Tapi saya lupa ngitung apakah uang saya cukup apa enggak untuk menuju ke sana. Nah, ini kira-kira tadi mungkin gambaran praktis apa sih yang kita lakukan di coaching. Semoga bisa memberi gambaran ke Pak Peri tadi ya. Terima kasih Pak Peri atas pertanyaannya, dan mungkin bermanfaat juga untuk teman-teman Bapak Ibu yang lain. Ya. Pak Uttoro, nih ada pertanyaan lagi dari Mbak Ica nih ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengcoach anak 17 tahun dengan latar belakang broken home dan egosentris dan cenderung bersikap ofensif.
Yang kedua, apabila sebagai ortu sudah melewati sanity line, bagaimana cara memperbaikinya? Jadi udah gitu ya. Yang ketiga, bagaimana memfasilitasi anak untuk bisa mengendalikan dirinya, gitu. Ya, pertanyaan Pak Uttoro, monggo. Jadi yang pertama tadi apa namanya, bagaimana mengcoach anak yang apa namanya broken home, ya. Kemudian egosentris, dan ya. Gitu. Jadi kayaknya udah ada kemarahan nih gitu ya. Ya, terima kasih Bu siapa? Ica. Bu Ica ya. Jadi kembali ke tadi rule yang di depan tadi kita sampaikan bahwa apa namanya, kita perlu memisahkan antara orang dengan perilakunya. Jadi itu modal awal kita sebagai seorang coach atau orang tua yang akan mengcoach anak kita. Jadi ketika kita menemui seseorang anak yang umur 17 tahun, dia broken home, kemudian egosentris gitu, kita berbekal sebuah mindset bahwa dia tidak salah. Dia sebagai pribadi bukan anak yang salah atau anak yang bermasalah. Dia adalah seseorang yang lovable, yang layak dihormati, yang layak dihargai, layak dimuliakan ya. Apa namanya, dia priceless gitu ya, seperti ketika kita melihat bayi. Kemudian setelah itu kita menanyakan apa yang terjadi sampai terjadi seperti ini. Jadi bukan kenapa kamu jadi seperti itu, tapi apa yang terjadi sehingga apa namanya ini terjadi, atau apa yang membuat ini terjadi. Jadi pertanyaan apa yang membuat ini terjadi itu terkesan tidak menghukum karena kita menanyakan faktor eksternal yang menyebabkan ini terjadi. Dia nanti akan merasa lebih nyaman untuk menjawabnya daripada dia ditanya apa yang kamu lakukan sampai terjadi seperti ini misalnya. Itu akan seperti menuduh gitu. Jadi itu, dan apa namanya, kita terus mengeksplorasi pertanyaan tanpa melewati sanity line dengan tetap bermindset bahwa antara si anak itu dengan perilakunya dua hal yang berbeda. Beberapa di antara kita mungkin masih belum lazim melihat hal itu, tapi kita bisa latih untuk membedakan antara orang dengan perilakunya. Karena setiap orang adalah baik, setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang Maha Mulia, sehingga ciptaannya pun mulia. Jadi setiap orang mulia. Seperti halnya ketika kita melihat bayi ini tidak punya prestasi, tidak punya kekayaan, tidak punya derajat, tidak punya jabatan, tetapi kita menghargainya, kita mencintainya, kita menyukainya, dia lovable, kemudian kita juga apa namanya, mulia, imut gitu ya, kita gemes, kita menyukainya sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Nah, berbeda dengan perilakunya. Kira-kira seperti itu mungkin Mbak Fibra, dengan kita menerima dia, apa yang perilaku yang dia lakukan, dan mengetahui penjelasan dari dia tentang hal itu, maka kita bisa mulai mengetahui atau memfasilitasi dia untuk bisa keluar dari hal yang dia lihat itu. Oke, ya. Terima kasih Pak Uttoro. Ya, kemudian yang kedua tadi apa ya? Yang kedua tadi adalah kayaknya ada 3 pertanyaan ya. Ya, ada 3 pertanyaan. Sanity line, gimana kalau Oke. Oke, ketika kita sudah kelewat sanity line, maka sebenarnya ada cara untuk menyeberangi sanity line dengan aman, Bu Ica. Jadi cara pertama adalah dengan bertanya. Jadi cara yang pertama adalah cara dengan bertanya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan memberikan contoh. Jadi memberikan contoh ini adalah cara menyeberangi sanity line yang aman. Kemudian yang ketiga adalah dengan memberikan fakta. Jadi kita menunjukkan fakta. Menunjukkan fakta bahwa api itu panas, kemudian es itu dingin, kemudian kalau kita hujan-hujanan itu masuk angin, itu adalah fakta-fakta. Itu mungkin ya, ada 3 hal yang bisa kita lakukan kalau kita sudah terjebak di sanity line, segera kembali ke tempat kita semula. Mari kita hanya kendalikan pikir, rasa, ucap, dan laku kita. Tetapi kita juga masih bisa melewati sanity line dengan 3 cara yang aman. Yang pertama adalah dengan cara bertanya, kemudian yang kedua adalah dengan memberikan contoh atau teladan, kemudian yang ketiga adalah dengan memberikan data atau fakta yang akurat. Kemudian yang ketiga tadi
adalah bagaimana memfasilitasi anak mengendalikan dirinya sendiri. Iya, memfasilitasi untuk mengendalikan dirinya sendiri adalah kita membantu anak untuk mengenali apa yang kemampuan dia untuk berpikir. Jadi kemudian kita membantu anak untuk mengenali bahwa dia bisa beremosi, dia bisa merasakan. Kemudian yang ketiga, mengenali anak atau menyadarkan anak-anak bahwa dia punya kemampuan untuk berkomunikasi atau mengucapkan sesuatu. Kemudian yang keempat, menyadarkan anak bahwa dia punya kemampuan. Saya punya kendali untuk bisa berperilaku atau melakukan action atau melakukan yang bisa saya gerakkan dari tubuh saya ini. Saya mempunyai kendali. Jadi yang saya punya kendali adalah apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan. Dan keempat-empatnya itu adalah milik saya. Milik saya. Jadi saya mengontrolnya, kenapa saya bisa mengontrolnya? Karena itu milik saya dan bukan milik orang lain. Saya tidak akan membiarkan orang lain untuk mengontrolnya, saya juga tidak mau mengontrol orang lain. Mungkin seperti itu, Mbak Ibra jawabannya. Ya, oke. Jadi memang ini ya, Kak Sam, bagaimana anak-anak kita itu diberi kesadaran bahwa mereka memiliki kontrol atas dirinya gitu. Memang Kak Pak Utoro ini memang yang paling sering kita hadapi ya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ketika kita merasa kita tidak bisa mengkontrol sesuatu, ya. Di situ kayak ada tadi melewati sanity line ya. Kita jadi kayak mulai tidak terima atas keadaan itu gitu. Dan memang anak pun kemungkinan juga dia melewati sanity line-nya dia juga gitu ya, sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Memang ada satu ini ya yang saya bisa juga share ke teman-teman semua adalah kemampuan seseorang atau diri kita mengenali emosi kita itu adalah sebuah kecerdasan dasar. Ya. Termasuk ketika anak kita tidak mengendalikan diri, itu sering terjadi karena dia tidak mengenali emosinya. Dia tidak mengenali apa yang sedang terjadi dalam dirinya, gitu ya. Sehingga percakapan yang membuat dia jadi ada, kalau saya ngelihat prosesnya seperti ini. Jadi pertama kita tahu dulu ini emosi apa, gitu ya. Ini tentang apa, gitu ya. Kemudian setelah itu disadari, baru kemudian diterima bahwa rasa itu tuh tidak salah, gitu ya. Tadi Pak Otro juga bilang gitu ya, rasa marah ini adalah sesuatu yang hanya feedback terhadap terhadap kekecewaan saya karena sesuatu tidak terjadi dengan sesuai keinginan saya. Nah, kemampuan kita menerima emosi kita apa adanya, termasuk kemampuan kita menerima emosi anak, kemampuan anak menerima emosi dirinya sendiri, itu adalah titik awal dia bisa mengendalikan dirinya. Gitu. Karena selama rasa itu tidak dikenali, itu rasa itu seperti mengendalikan dia, gitu ya. Dan ini yang kemudian menimbulkan sebuah fenomena tidak bisa mengontrol diri sendiri, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu sih Pak Utoro yang bisa good. Saya tambahkan gitu ya. So, teman-teman ada pertanyaan lain? Kita udah banyak banget ya cerita. Ini ada Pak Albert Hananto tanya, bagaimana ya meng-coach murid yang dari keluarga broken, lalu keluarga juga tidak peduli dengan perilaku murid di sekolah, lalu anak salah pergaulan, di sekolah hanya bikin masalah. Ini juga common problem nih ya Pak Utoro ya. Gimana nih Pak Utoro? Ya, jadi sama pendekatannya Pak siapa tadi Pak Hananto. Pak Hananto. Jadi kita pertama berasumsi bahwa yang bermasalah bukan anaknya, tetapi yang bermasalah adalah mungkin frame-nya atau perilakunya. Kemudian setelah itu kita bisa eksplorasi seperti apa anak itu melihat dunia. Gitu. Pastinya berbeda dengan kita ya, seperti tadi Pak Ferry ya menjelaskan tentang perceptual position. Jadi kita ingin mengetahui anak ini bagaimana dia melihat dunia. Kemudian apa yang ingin dia tuju dalam kehidupan ini. Kemudian apa sih maknanya bagi dia. Kemudian bagaimana dia menyadari tentang power yang dia miliki, power yang dia belum miliki. Kemudian bagaimana dia menyadari tentang waktu.
kemudian bagaimana dia menyadari tentang peran, dan bagaimana dia menyadari tentang hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Kita bisa mengeksplorasi anak ini, bagaimana dia melihat 8 aspek tadi. 8 aspek tadi adalah, yang pertama adalah tujuan, makna, kemudian state dia saat ini, identitas dia, kemudian perannya dia, bagaimana dia melihat waktu, bagaimana dia melihat power, bagaimana power ini adalah kemampuan dia, kekuatan dia, bagaimana dia melihat orang lain, apakah orang lain ini adalah orang-orang yang layak diajak kerjasama, orang yang saya bisa terbuka, berbicara dengan mereka, apakah saya melihat mereka sebagai orang-orang yang bersahabat, atau sebaliknya. Kita bisa mengeksplorasi dan mengajak dia untuk menyimpulkan, so dunia yang kamu lihat kesimpulannya seperti apa dan apa yang perlu kamu lakukan. Kemudian kalau dia melihat dunia yang dia lihat ini adalah sebuah masalah, maka kita bisa bertanya simple, apa solusinya yang bisa kamu lakukan, dan apa solusi yang sementara ini belum kamu bisa lakukan, dan kepada siapa kamu akan minta pertolongan untuk bisa melakukannya. Kira-kira seperti itu, Pak Harnanto, snapshot-nya kira-kira seperti itu. Tadi Pak Uttoro menceritakan struktur bagaimana membawa anak ini gitu ya Pak ya, masuk pada kesadaran. Gitu. Ya. Satu pesan saya sih ke semua orang tua dan pendidik gitu ya. Teknik apapun itu hanya menjadi berarti kalau kita lakukan dengan cinta. Ya, jadi anak-anak yang broken home, anak-anak yang merasa terabaikan atau tidak diperhatikan, dia akan menunjukkan respon-respon yang memang tadi seperti Pak Uttoro bilang, ada frame-frame yang membuat dia akhirnya bersikap seolah-olah di mata kita salah. Tapi seperti tadi Pak Uttoro bilang, nggak ada yang salah gitu. Yang salah perbuatannya, bukan orangnya. Sehingga tawarkan sebuah kondisi unconditional love terhadap, kalau Bapak seorang guru atau anak, conditional love terhadap anak apapun yang dia lakukan. Ini juga ada pertanyaan nih yang mirip-mirip ya. Orang tua kan dikasih tanggung jawab nih sama agama untuk ngajar. Tapi apa intinya gitu ya, kalau misalnya dia nggak bagus kan kita salah gitu. Nah ini juga sebetulnya konsep-konsep yang memang akhirnya sering membuat kita merasa bahwa kita bisa mengontrol anak kita atau kita bisa membuat, padahal seperti Pak Uttoro sudah bilang ya Pak ya, bahwa anak itu adalah individu sendiri, map-nya sendiri ya, pikirannya sendiri yang kita tidak bisa jangkau kecuali dirinya mengizinkan orang untuk menjangkaunya gitu ya Pak Uttoro ya. Jadi betul. Saya melihat bahwa penting bagi kita untuk selalu datang dengan tadi Pak Uttoro bilang kesadaran penuh bahwa anaknya tidak salah, yang salah perbuatannya, sehingga apa? Bantu anak kita untuk melihat pilihan-pilihan lain dari perilaku yang bisa dia lakukan, gitu ya, atau frame yang bisa dia pilih. Tadi Pak Albert juga bicara mengenai merubah tadi anak minder tadi itu kan juga mengenai frame gitu ya. Jadi mungkin seperti itu ya Pak Uttoro ya. Betul sekali. Ya. Ada lagi pertanyaan di chat ya? Pertanyaan di chat nih. Ada lagi yang terakhir, sejauh mana kita mempengaruhi pikir, laku, ucap, dan rasa anak kita agar kita tak melewati garis kewajaran tapi tetap membantu mengarahkan mereka. Gimana Pak Uttoro? Bisa tangkap nggak pertanyaannya? Iya. Jawabannya sama dengan tadi Bu Ica Pak ya tadi ya. Jadi yang bisa kita jangkau atau bisa kita lakukan adalah dengan pertama bertanya. Jadi pertanyaannya adalah, nah apa yang kamu pikirkan? Kemudian apa yang kamu rasakan? Seandainya kamu bisa mengucapkan apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan itu, apa yang akan kamu ucapkan? Kemudian seandainya kamu bisa melakukan, apa yang akan kamu lakukan nak dengan apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan itu? Mungkin ada beberapa hal yang belum bisa kamu ucapkan, beberapa hal yang belum kamu bisa lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa melakukannya? Atau apa yang kamu bisa ucapkan untuk bisa mengucapkannya? Itu. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan contoh dengan cara kita sharing. Nah, kamu punya waktu nggak? Boleh nggak Ibu atau Bapak sharing
tentang apa yang Bapak pikirkan, apa yang Bapak rasakan, dan atas pikiran dan perasaan itu Bapak ingin mengucapkan sesuatu, dan Bapak ingin melakukan sesuatu. Apa pendapatmu? Apakah kamu akan memberikan feedback atau masukan supaya yang Bapak ucapkan, apa yang Ibu ingin lakukan, lebih selaras dan lebih sesuai untuk kita semua. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah dengan memberikan data atau fakta. Mungkin kita bisa sharing artikel tentang bagaimana kita mengendalikan pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, atau perilaku kita. Kita bisa melewati sanity line dengan 3 hal tadi. Yang pertama adalah bertanya, kemudian yang kedua memberikan contoh, kemudian yang ketiga adalah memberikan data dan fakta. Oke. Jadi kayak ada storytelling-nya juga ya. Ada storytelling-nya juga gitu ya Pak Uttoro ya. Yes, ada. Ya, karena iya betul. Dalam coaching ini ada 3 aktivitas yang esensial. Yang pertama tadi deep listening, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah powerful questioning, dan 3 adalah inspirational storytelling gitu ya. Jadi memang seperti itu ya Pak ya. Ada pertanyaan terakhir sampai ini Pak Uto, Kak Sam ini ya ada problem dengan sinyalnya gitu ya. Jadi beliau tadi minta izin untuk mengobservasi saja. Nah, ada pertanyaan terakhir nih, mungkin Pak Albert bisa mungkin punya pengalaman nih tentang ini nih, mengcoaching anak yang suka berbohong dan anaknya sering wajahnya tanpa dosa gitu ya. Kalau ketahuan gitu ya, gimana nih? Apakah pernah ada ya, anak-anak yang berbohong dan habis ketahuan kayak nggak merasa salah gitu ya? Ya Bu Fibra, thank you buat ini. Kalau berdasarkan pengalaman, saya belajar bahwa secara sisi praktis ya, ada 3 hal yang perlu dibangun di dalam diri anak. Yang pertama adalah rasa berharga, kedua adalah rasa aman, dan rasa dia memiliki kendali akan hidupnya dan keputusannya. Nah, pada saat anak ini merasa tidak aman atau merasa waktu dia berbuat salah gitu ya, dia pasti akan merasa nggak nyaman dengan dirinya sendiri, malu, sehingga dia akan pasti secara defensif mengeluarkan hal-hal seperti itu. Nah, itu adalah sebuah hal yang sangat wajar untuk anak-anak yang pada saat merasa tidak aman posisinya. Yeah. Nah, kalau dia berdasarkan pengalaman dengan anak seperti ini, ya penting sekali orang tua untuk bisa mungkin membuat sebuah statement berkata seperti ini, Mama atau Papa tidak marah kok, asalkan kamu berbicara yang sejujurnya, ya. Kalau memang ada hal yang perlu diskusikan, ayo kita diskusikan. Jadi sebelum kita bisa komunikasi, kita bisa menaruh sebuah ground yang jelas bahwa walaupun dia mengatakan hal yang benar, kita sebagai orang tua tidak melabel, menjudge, ataupun menyalahkan dan menghukum secara langsung. Tapi adanya terjadi diskusi sebenarnya. Jadi kalau saya lihat, mungkin sedikit mundur ke belakang. Kalau dari tadi kita selalu berbicara tentang bagaimana cara kita sebagai orang tua meng-coaching anak. Saya waktu menjadi orang tua, sebelum saya jadi orang tua, saya selalu banyak baca buku tentang parenting, belajar banyak buku tentang coaching. Tapi nyatanya pada saat menjadi orang tua, menghidupi coaching secara pribadi itu jauh lebih sulit daripada meng-coaching anak sebenarnya. Jadi pada saat saya mau melakukan teknik coaching, saya sendiri selalu bentrok dengan ego dan harapan saya dan ekspektasi saya tentang anak. Sehingga hal inilah yang membuat coaching itu seringkali menjadi tidak efektif. Dan karena itu saya sangat setuju dengan apa yang tadi Pak Uttoro, Bu Fibra bilang bahwa coaching adalah sebuah alat. Tapi kembali lagi bahwa kita harus bisa meng-coaching diri kita sendiri dulu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, gimana kalau anak saya bohong? Menurut saya yang paling penting sebagai orang tua, kita harus membuka diri dengan berkata, kalau memang kamu mau jujur, kalau memang kamu kamu melakukan kesalahan, atau memang ini kamu merasa ini salah, kamu merasa ini nggak apa-apa, itu semua asal kamu buka, kamu sharing aja. Jadi harus ada itunya dulu, gitu ya. Yang kedua, ya kita sebagai orang tua tidak memberikan asumsi yang jelek. Wah, ini anak bohong nih, kayaknya nih dia sudah berbohong, ini salah nih, dan sebagainya. Seringkali label yang kita berikan, kita menyalahi seseorang, membuat orang merasa salah, tanpa sebenarnya memang benar-benar bersalah begitu. Jadi kita selalu memberikan orang sebuah label asumsi yang belum tentu sebenarnya. Kalaupun memang anak berbuat salah, menurut saya sebagai orang tua, kita juga perlu memberikan keamanan bahwa
kesalahan itu bisa diubah, kesalahan itu bisa dipelajari, dan kamu bisa menjadi lebih baik. Saya setuju kata Pak Utoro bilang bahwa framing yang jelas dari orang tua itu penting. Misalnya seperti bahwa kita berkata bahwa misalnya mama percaya, papa, ayah, ibu percaya bahwa kamu adalah orang yang jujur. Kamu orang yang bisa berkata-kata hal-hal yang baik, karena hal yang baik itu adalah suatu hal yang merupakan harga dan nilai seseorang. Jadi menurut saya 3 hal sih. Yang pertama, sebagai orang tua kita perlu bisa meng-coaching diri sehingga kita tidak memberikan ekspektasi apa yang kita kurang buat anak-anak kita, sehingga anak jadinya merasa nggak aman karena kita terlalu menaruh ekspektasi yang dari kita. Yang kedua adalah selalu memberikan rasa aman supaya dia mau membuka diri, dia mau membuka kesalahannya, sehingga mudah untuk kita bisa meng-coaching dan menggali. Yang ketiga adalah selalu memberikan dukungan, kepercayaan bahwa kita percaya bahwa framing bahwa kamu adalah anak yang baik, kamu adalah anak yang jujur, kamu adalah anak yang pengertian. Dengan 3 hal itu saya percaya itu dulu yang perlu dibangun. Karena tanpa itu platform dan fondasi yang dibangun, maka kebiasaan itu terus akan terjadi setiap saat. Jadi daripada kita memutuskan hanya sekedar supaya anak ini nggak bohong hari ini, lebih baik kita membangun fondasi yang kokoh melalui komunikasi kita dan pribadi kita sebagai orang tua. Demikian Bu Fibra. Baik Pak Albert, wah luar biasa ya. Jadi memang ini tadi selaras sekali dengan apa yang Pak Utoro sampaikan mengenai apa anak itu selalu baik gitu ya. Yang tidak baik itu perbuatannya, karena mungkin dia punya frame gitu ya, punya hal-hal yang membuat dia melakukan hal itu. Tadi Pak Albert bilang bagaimana kita memberikan rasa aman gitu ya Pak ya. Kemudian judgment. Nah ini judgment ini memang yang paling pertama keluar ya dari kepala kita ketika anak kita tidak melakukan sesuatu yang kita harapkan gitu. Jadi langsung wah ini nakal lah, ini nggak dengerin nih, pasti temen yang pengaruh lah, segala macam judgment. Bagaimana kemudian kita memiliki kemampuan untuk menahan diri ya. Mungkin judgment itu nongol aja di kepala ya, tapi kita paling tidak menahan diri untuk tidak mengatakannya atau tidak menggunakan asumsi itu untuk mendekati anak kita. Tapi benar-benar terbuka dengan apa sih yang akan disampaikan. Kemudian tadi ya membangun trust itu ya Pak Albert ya. Jadi itu foundation awal ya. Sehingga anak kita berbohong itu pasti dia punya good intention. Kalau NLP gitu ya. In every behavior there's a good intention. Nah, good intentionnya apa nih dia berbohong gitu. Oh, mungkin dia nggak mau mengecewakan orang tuanya, mungkin dia ingin menolong temannya, nggak tahu gitu ya. Tapi ada good intention, dan itu yang kita perlu sadari dalam setiap perbuatan. Dan tadi Pak Albert bagus banget nih ya. Bagaimana kita mengajarkan sesuatu yang kita tidak tahu gitu ya. Bagaimana kita meng-coaching orang kalau kita sendiri nggak coachable gitu ya, Pak Albert ya. Jadi kita tuh harus coachable dulu gitu ya. Kita harus juga terbuka, tahu bagaimana memberikan rasa aman pada orang lain gitu, dan tidak berasumsi gitu ya. Oke, kita sudah hampir mendekati waktu. Saya mungkin nambahin tentang anak yang berbohong itu ya. Kalau anak yang berbohong itu anak usia SD ya, 6 sampai 12 tahun gitu. Kalau bapak ibunya pintar bercerita dan mencari cerita yang tepat gitu ya, itu akan sangat membantu. Karena cerita atau storytelling itu anak akan ini jangan-jangan yang diceritain tentang aku, meskipun ini ngomong tentang kancil dan buaya misalnya ya, yang diceritakan tentang Abu Nawas atau kancil dan buaya, tapi kayaknya ini nyeritain gue nih. Dia mulai sensitif. Nah, tapi dengan menggunakan storytelling itu anak menjadi tidak terjatuhkan gitu. Ini tentang storytelling. Jadi saya pernah dimintai bantuan oleh guru SD-nya anak saya ya. Kebetulan ada anak yang ya mengalami kasus seperti itu. Kemudian dia kalau nggak salah kelas 4 SD waktu itu. Kemudian saya bercerita dengan dia. Cerita tentang sesuatu yang case-nya mirip, memang sengaja gitu. Jadi di tengah cerita itu si anak itu nangis. Kemudian dia minta maaf
dan mengaku bahwa dialah yang mengambil sesuatu dari di sekolahnya itu. Jadi storytelling cukup efektif dan silakan Bapak Ibu yang mungkin belum sempat berlatih storytelling ya, storytelling. Karena kalau tadi kita bicara dari sisi NLP, storytelling ini adalah sebuah alat subliminal approach gitu. Cara untuk bisa menjangkau alam bawah sadar anak-anak, dan sangat efektif. Kita bercerita dengan cara yang lembut, cara yang menyenangkan. Kita punya keuntungan lebih dekat dengan anak yang tadinya malas meluk kita jadi meluk kita, besok ketagihan pengen diceritain lagi. Kemudian dia juga menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter hebat seperti tokoh-tokoh dalam storytelling kita. Jadi silahkan di internet banyak resources yang bisa kita pelajari untuk belajar tentang storytelling, dan manfaatkan momen-momen yang indah dengan anak-anak kita untuk bercerita. Dan cerita ini adalah sesuatu yang efektif. Teman-teman bisa memasukkan hal-hal spiritual, hal-hal sosial, hal-hal tentang kejujuran, integritas, dan sebagainya. Tambahan dari saya itu, Mbak Hibra. Ya, terima kasih Pak Utoro, luar biasa. Oke, teman-teman, kita sudah hampir di ujung sesi kita. Kami sangat berterima kasih atas partisipasi dan interaksi yang luar biasa dalam sesi ini. Mungkin sebelum saya tutup, kami dari Makna Gangsing ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ya terus membersamai kami gitu ya. Karena saya, Pak Utoro dan Kak Sam ini kami punya komitmen sangat besar untuk berkontribusi kepada bangsa, sehingga apapun yang kita lakukan ini untuk bermakna gitu ya, lebih besar, membangun potensi bangsa, dan potensi bangsa itu hadir atau dimulai dari ruang-ruang terdekat kita, yaitu keluarga gitu ya. Jadi semoga dengan sesi ini kita semua punya framing ya, kita punya framing baru, apa sih yang mungkin kita awali gitu ya dalam conversation atau komunikasi dengan anak, sehingga rumah itu menjadi tempat yang hangat, tempat yang menyenangkan untuk tumbuh bersama gitu. Jadi stres menjadi hilang di keluarga gitu ya, semua anggota keluarga menjadi tumbuh dewasa dan berkembang bersama gitu ya. Itu kira-kira harapan kami, dan Makna Gangsing sendiri kami punya jadwal untuk training-training online teman-teman yang memang kita fokus untuk terus mengembangkan skill ini. Jadi minggu depan ada training Pak Utoro berjudul Art of Framing ya. Jadi ini cocok banget nih sama apa yang baru kita omongin tadi, bagaimana kita memframing karena ada kata-kata seperti ini. Orang yang mampu memframing dia akan mampu memenangkan gitu ya, memenangkan pertempuran gitu ya. The one who set the frame win the game gitu ya, bahasa Inggrisnya gitu kira-kira. Nah itu Pak Utoro. Kemudian saya sendiri, saya juga ada training tanggal 3 dan 4 itu mengenai leadership gitu ya. Jadi saya percaya sekali teman-teman bahwa setiap kita adalah pemimpin, setiap kita itu dilahirkan dengan potensi kepemimpinan gitu, sehingga bagaimana kita memenangkan situasi-situasi yang seperti sekarang ya, situasi pandemi ini, bahwa kita tuh punya resources dalam diri kita itu untuk memenangkan keadaan ini gitu ya. Jadi nanti di situ saya akan sharing ke teman-teman mengenai matrix gitu ya, bahwa kita ini ternyata dikendalikan oleh belief-belief kita. Bagaimana kita mulai menyadari belief itu, kemudian bagaimana ada sesi mengenai ini teman-teman, the power of listening. Tadi kita bicara mengenai deep listening.
itu juga ada di dalam sesi itu ya. Jadi karena ini krusial banget gitu ya mendengarkan ini. Yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita bisa mempengaruhi orang dengan menjadi authoritative leader gitu ya. Itu training juga dari saya. Kemudian saya rasa itu ada yang lain nggak ya, Pak Uttoro, yang saya miss? Enggak ya? Cukup, dan teman-teman juga Magna Gangsing juga menyelenggarakan IG Live setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 11. Silakan nanti bergabung di akunnya Magna Gangsing atau Kak Sam. Kita nanti akan membahas beberapa topik setiap hari jam 10 sampai jam 11 dari Senin sampai Jumat. Oke, terima kasih teman-teman telah membersamai kami di sini. Have a good night. Foto, ya kita foto dulu. Foto ya, oke. Silakan videonya di-on-kan dulu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Randy silakan untuk kita foto bersama. Foto